Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-58. Gubernur Semarang kembali mengirim utusan damai kepada Pangeran Adipati Sukowati. Di kalangan pembesar kumpeni timbul keresahan. Gubernur Semarang dan Gubernur Jenderal di Betawi sama-sama mendengar berita bahwa musuh semakin kuat. Pangeran Arya Mangkubumi yang sekarang bergelar Pangeran Adipati sudah menginjak tanah Mataram. Orang Jawa semua patuh. Wilayah kekuasaannya berkembang semakin luas. Pasukannya bertambah banyak hingga mencapai ratusan ribu. Namun sampai kini belum mengangkat diri sebagai raja. Tuan Gubernur mengirim utusan lagi untuk menemui Pangeran Adipati Sukowati. Yang diutus Raden Endronoto disertai Patih Semarang Ki Soroyo. Tidak ketinggalan Pangeran Wijil dari Kadilangu. Yang pertama dituju adalah kediaman Pangeran Mangkunagara. Endronoto heran ketika melihat besarnya pasukan Pangeran Adipati Sukowati di Mataram. Terlihat seperti lautan manusia. Datang pukul 9 utusan diserahkan kepada Kudonowarso agar ditempatkan di utara alun-alun. Kudonowarso ketika menemui utusan memakai kain parang rusak, peci bludru ungu dan ikat pinggang kain bermotif bunga. Kudonowarso tampak seperti Bambang Aswatomo yang hendak berperang. Tampak menyala seluruh pakaiannya. Pasukannya ada 100 prajurit yang menyertai, dengan 200 karabin dan 100 bayonet, dan meriam kecil 62. Senjata tombak ada 300 dengan dapur, bung ampel, dan tumper ingas. Dan tombak pendek yang diberi emas sejumlah 40 bilah. Ketika utusan turun dari selatan pendopo, Kudonowarso tergopoh-gopoh menyambut. Arya Endronoto membatin. Pantas sekali orang ini, seperti Bambang Aswatomo, gagah dan tampan. Setelah duduk nyaman, Kudonowarso menyembah kepada Pangeran Wijil, lalu kepada Endronoto. Arya Endronoto kaget dan hanya mau menerima salaman. Tetapi Kudonowarso memaksa sungkem. Setelah duduk kembali, Endronoto selalu melirik pada penyaji jamuan. Para pelayan bergantian keluar masuk, rata-rata berpendok emas. Banyak yang memakai bebet kain keling polos dan sabit urang. Kudonowarso berkata pelan kepada Raden Arya Endronoto, "Paduka, apakah lupa dengan hamba?" Endronoto kaget melihatnya dan menjawab, "Sungguh aku tidak ingat." Kudonowarso menjawab, "Hamba adalah abdi lama, cucu Paduka Pangeran, yakni Wirodiwongso dahulu." Arya Endronoto kaget sampai berjingkat, mendekat dan merangkul segera. "Duh anakku, tidak bermimpi aku. Engkau Wirodiwongso. Aku kira anak kerabat dari Madura. Kalau tidak pasti keturunan Surabaya. Gagah tampan wajahmu. Bagaimana engkau bisa melakukan sampai sejauh ini?" Kudonowarso berkata, "Juga atas berkah Paduka, dan lagi sekedar menjalani petunjuk yang menempatkan segala sesuatu adik Paduka Raden Adipati Puger atau Martopuro. Sekarang sudah terlaksana sesuai nasihatnya. Sampai pada kedudukan ini hanya bermodal kemauan dan berani mati, percaya dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang tuan saya Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati kaya prajurit, kaya emas dan uang. Sudah menyamai kakak Paduka Sang Raja. Malah prajuritnya seperti lebih banyak 5.000. Prajurit andalannya dari orang dalam saja ada 2.400. Semua prajurit yang terpilih. 400 dari prajurit pilihan itu yang pasti berani mati. Bupatinya sudah 20 orang. Semua mempunyai prajurit masing-masing 300. Arya Endronoto takjub. Kalau demikian Tuan Musi Mangkunagara ini punya pasukan 10.000 ada ya? Kudonowarso berkata, "Sungguh lebih.
Pasukan hamba saja kalau dikerahkan semua sudah lebih dari 7.000 prajurit, belum pasukan bupati yang lain. Setelah mengetahui jati diri Kudonowarso, Indronoto memanggil dengan panggilan Nak saja. Kudonowarso suka lahir batin. Tamu dipersilahkan mandi dan ditunjukkan tempatnya. Oleh Kudonowarso, tamu belum dihadapkan sampai 3 hari kemudian. Paginya sudah ada perintah mengundang segenap bupati dan para prajurit untuk berlatih perang di alun-alun dengan menyandang perlengkapan perang lengkap. Di sebelah utara alun-alun ada hutan yang mempunyai tanah lapang. Di sela-sela tempat yang dipakai untuk pemondokan. Disitulah akan dilakukan latihan perang. Kudonowarso dan teman-temannya para tumenggung Mangkunagaran beserta para mantri dan prajuritnya telah bersiap. Kudonowarso berkata kepada utusan dari Semarang, "Hamba mohon dimaklumi, hari ini ada latihan perang. Sungguh diperlukan setengah prajurit hamba untuk mengikuti. Setengah lagi biar berjaga di sini dipimpin keponakan saya, si Ngabei Joyo Simpangan untuk menjaga Paduka, bila Paduka memerlukan sesuatu. Adapun skenarionya, tuan saya Pangeran Mangkunagara beserta Adipati Mataram dan pasukannya serta para kerabat dan para mantri pilihan memerankan sebagai kumpeni. Adapun musuhnya para bupati di Sukowati dan 3 bupati Mataram dengan Panglima Adipati Suryonagara." Kudonowarso lalu berangkat menuju ke barisan. Yang memerankan Mayor Sakeber adalah Pangeran Adipati Mangkunagara. Berbaris di sebelah barat alun-alun dengan pasukan yang banyak, seperti kumpulan mendung. Raden Aryo Indronoto dan temannya melihat dengan mengintip. Sangat heran melihat banyaknya prajurit. Lalu diberikan kursi oleh Ngabei Joyo Simpangan agar nyaman dalam melihat. Sementara itu barisan musuh sudah bersiap, yang duduk di sayap kanan dan kiri para bupati Sukowati dan pasukannya. Yang menjadi dada Raden Adipati Suryonagara dengan memakai peci beludru berindah, celana kain, ikat pinggang kain bojo celari, pakaian karatean dan menyandang 3 keris. Ada yang dipegang dan ada yang diselipkan di pinggang. Naik kuda pancal dipayungi dengan payung putih seperti Raja Awangga. Tampak Suryonagara sangat gagah. Semua bupati yang lain juga dipayungi. Di depan panglimanya menunggu pemerintah. Pangeran Adipati Sukowati memeriksa jumlah pasukan sebelah barat alun-alun. Prajurit darat sejumlah 30.000 atau 4.000 prajurit berkuda, 14 meriam, dan 42 kalantara. Barisan timur alun-alun berjumlah 7.462 prajurit berkuda. Sudah dilaporkan jumlah semua dari kedua pasukan yang akan bertanding. Orang-orang yang ingin melihat berkerumun di sekeliling arena latihan. Setiap ada latihan, pasti banyak orang datang dari desa maupun gunung. Kedua pasukan segera diperintahkan bertempur. Raden Adipati Suryonagara memberi aba-aba. Bersamaan sayap kanan Sujonopuro dan Joyonegoro dengan pasukan berkuda memukul kendang. Gong dan bendi bersahutan dengan sorak-sorai bercampur suara tembakan. Menyusup sayap kiri yang dipimpin 2 bupati, Joyodirjo dan Rono Diningrat bersamaan menerjang. Barisan barat segera menabuh tambur dibarengi suara trompet khas kumpeni. Bendi pun ditabuh terus-menerus. Semua bersorak bersahutan. Coro balen telah berbunyi. Kodok ngorek berkumandang. Meriam, kalantaka, senapan berbunyi berbarengan. Suaranya seperti gunung runtuh. Saling mengamuk mendesak tak goyah. Pasukan berkuda mendesak dan menerjang. Pasukan darat kuat menahan.
Kolontoko dan meriam besar berbunyi bersahutan seperti petir. Di utara dan selatan berbunyi senjata-senjata. Tampak asap mengepul. Kabut menggulung seperti mendung. Seketika medan tempur menjadi gelap gulita. Tidak dapat menombak pasukan berkuda karena gelap. Semua yang melihat suka hati karena tampak seperti perang sungguhan. Sudah lama berkecamuk perang. Lalu diumumkan mundur dan berhenti. Mesiu lalu dihitung. Yang berkurang untuk perang kuda ada 3.000 patrum. Untuk meriam dan kalantaka 100 kati. Lalu datang mengalir nampan dan tong digotong masuk ke arena perang. Indronoto tertegun melihat banyaknya bubuk mesiu. 1000 rasa heran memenuhi kepalanya. Joyosimpangan ditanya, "Apa setiap Rabu latihan perang?" Yang ditanya menjawab, "Sudah menjadi kebiasaan. Setiap latihan perang berkuda, 30.000 patrum kadang lebih habis. Nanti kalau perang darat, 35.000 patrum bisa habis. Itu tong yang digotong keluar untuk perang darat. Nampan itu isinya semangka untuk memberi makan ringan para mantri dan punggawa." Indronoto berkata, "Itu yang berpayung putih di timur, pangeran siapa namanya?" Yang ditanya kembali menjawab, "Itu bukan pangeran, itu pemuka para bupati. Raden Adipati Suryonagoro. Namanya Suwandi ketika bocah. Tampan dan perwira unggulan. Maka sangat dikasihi dan diaku sebagai kerabat dan sangat dimanjakan oleh Pangeran Sukowati." Indronoto ketika mendengar sangatlah heran. Kemudian berkata, "Terlihat sangat tampan si Suwandi. Pantas menjadi pembesar Mataram. Gagah segala perilakunya dan busananya bersinar. Dengan para pangeran putra raja tak kalah dalam penampilan." Joyosimpangan berkata, "Tanah garapan Suwandi ada 2.000 cacah sawah di Mataram. Pasukan darat diperintahkan memulai latihan perang. Segera Suryonagoro memukul tanda. Bende besar 10 dan 20 yang kecil. Gong beri 25 besar maupun kecil. Tambur 25 buah. Semua dipukul bersahutan dibarengi suara manusia bersorak. Terdengar seperti hujan angin. Pasukan darat bersorak bersamaan maju. Panglima memimpin sendiri. Prajurit berebut tempat di kiri kanan. Para bupati maju sendiri saling tembak. Ramai saling desak. Yang memerankan Belanda terus menembak. Meriam pun menyahut. Asap mesiu seperti debu di musim kemarau menerpa musuh. Musuh maju menerobos kepulan asap. Bingung mengamuk karena disusupi prajurit yang memerankan Serdadu Kompeni. Tembakan Kalantaka disusul meriam. Perasaan yang mendengar seperti gunung Merapi roboh. Panglima Adipati Suryonagoro dan segenap bupati mengamuk dalam perang dan semua sudah menarik keris. Saling menjerit yang melihat. Menunjang, menyepak, menginjak, dan melangkai. Setelah lama berperang, tanda mundur berbunyi. Berbaringan mundur bagian sayap pasukan. Senang hati yang melihat. Aryo Indronoto berkata pelan, "Manusia pilihan jagat, Pangeran Mangkubumi, memang sudah seperti raja. Sungguh perwira di dunia.